Baik, agar kita lebih memahami konsep limit secara intuitif, mari kita lihat pada buku. Di sana ada poin subbab 6.1.2 pemahaman intuitif limit fungsi. 1. Amati fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 untuk x anggota bilangan real. Kita tentukan nilai fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 pada saat atau untuk x mendekati 2 dengan memisalkan y sama dengan f(x). Oke, kita lihat tabel 6.1. Di sana menunjukkan nilai fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 untuk x mendekati 2 ya. Jadi telah ada dua kolom itu x dan y. Mari kita lihat. Jika x sama dengan 1, maka y sama dengan 2. Jika x sama dengan 1,5, maka y sama dengan 2,5. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam rumus fungsi f(x) sama dengan x tambah 1. Jadi apabila x-nya 1, maka kita substitusikan ke dalam rumus fungsi itu. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi f(x) sama dengan 2. Karena tadi y dimisalkan y sama dengan f(x), jadi makanya f(x) sama dengan y. Sehingga kalau f(x)-nya sama dengan 2, maka y sama aja dengan 2. Selanjutnya x sama dengan 1,7, maka y-nya 2,7 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jika kita amati tabel ini, maka kita dapat mengetahui bahwasanya terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Ya kan? Banyak sekali itu bilangan real yang mendekati 2, baik dari kiri maupun dari kanan. Selanjutnya, setiap titik di sumbu X mempunyai pasangan di sumbu Y. Ya kan, coba lihat pada tabelnya, mereka berpasangan. Setelah itu, setiap nilai pada fungsi yang mendekati 3 pada saat mendekati 2. Jadi, nilai fungsinya itu mendekati 3. Yang dimana f(x) sama dengan x tambah 1 untuk x mendekati 2. Jadi nilai yang mendekatinya itu adalah 3. Lalu tampak juga kita lihat bahwasanya pendekatan ada dari kiri dan kanan ya pada tabel. Oke, secara matematika nilai-nilai fungsi f(x) sama dengan x tambah 1 mendekati 3 untuk x mendekati 2. Nah, hal tadi dapat kita tulis atau kita nyatakan seperti ini. Limit fungsi x tambah 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Baik, selanjutnya mari kita lihat pada nomor 3. Amati fungsi f(x) sama dengan x kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1 dan x tambah 1 jika x lebih dari 1. Jika y sama dengan f(x), maka nilai f(x) untuk x mendekati 1 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 6.3. Seperti pada soal nomor 1 tadi, untuk mengisi tabel ini, kita harus memasukkan ke dalam nilai fungsi f(x)-nya. Misal, x sama dengan 0. Nah, karena x kurang dari 1, maka kita menggunakan nilai fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Sehingga didapatkan y sama dengan 0. Dan begitu seterusnya, apabila
fx-nya lebih dari 1, maka kita masukkan nilai fungsi fx-nya ke x tambah 1. Nah, selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, nilai fungsi fx akan mendekati 1 pada saat atau untuk x mendekati 1 dari kiri. Sementara nilai fx mendekati 2 untuk x mendekati 1 dari kanan. Nah, karena nilai fungsi fx untuk x mendekati 1 dari kiri tidak sama dengan nilai fungsi fx untuk x mendekati 1 dari kanan, sehingga nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat jika x kurang dari sama dengan 1 dan x tambah 1 jika x lebih dari 1 ini tidak memiliki limit. Kenapa? Mari kita cek pada video sebelumnya. Di sana telah saya paparkan syarat yang harus dipenuhi untuk limit fx, limit fungsi fx untuk x mendekati c sama dengan L.